Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Tinan and I'm back with new video. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Islam. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, kenalin dulu nama lengkap aku, Tina Nur Ayani, dengan NIM 0101210183 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 3C. Di video kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang pembahasan konsep filosofis mengenai ketuhanan menurut Al-Farabi. Nah, sebelumnya teman-teman, apa sih filsafat ketuhanan? Nah, filsafat ketuhanan merupakan pemikiran secara kritis, sistematik, metodis, dan juga secara mendasar tentang Tuhan. Filsafat ketuhanan juga berurusan dengan bagaimana kepercayaan akan Tuhan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Objeknya adalah kesadaran manusia tentang Tuhan. Tuhan tidak pernah menjadi objek penyelidikannya secara langsung. Dengan demikian, filsafat ketuhanan merupakan refleksi atas fenomena kesadaran manusia, ide atau gagasan tentang Tuhan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk kita bahas terlebih dahulu biografi singkat dari Al-Farabi. Al-Farabi, atau yang bernama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Al-Zalaq Al-Farabi, lahir di Farab, Provinsi Transoxiana, Turkestan pada tahun 257 Hijriah atau setara dengan 870 Masehi. Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi militer pada dinasti Samaniyah yang menguasai Transoxiana, wilayah otonom dalam kekhalifahan Bani Abbasiyah. Pendidikan dasar Al-Farabi ditempuh di Farab, yang penduduknya bermazhab Syafi'i. Lalu beliau pindah ke Bukhara. Nah, menurut Ibnu Abi Usaybi'ah, di Bukhara ini, Al-Farabi pernah diangkat sebagai hakim setelah menyelesaikan studi ilmu-ilmu religiusnya. Tetapi, jabatan ini segera ditinggalkan ketika beliau mengetahui ada seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu filosofis. Ilmu filosofis ini adalah sebuah ilmu yang dasar-dasarnya telah dikenal baik lewat studi ilmu kalam dan juga usul fikih. Pada tahun 922 Masehi, Al-Farabi pindah ke Baghdad untuk mendalami filsafat. Ia juga belajar logika dan filsafat kepada Abu Bishr Mata dan terutama Yuhanna Ibnu Haylan, yaitu yang merupakan tokoh filsafat Yunani aliran Alexandria yang sekaligus mengajak Al-Farabi pergi ke Konstantinopel dan tinggal di sana selama 8 tahun guna mendalami filsafat. Nah, setelah pulang dari Konstantinopel, Al-Farabi mencurahkan diri untuk belajar, mengajar, dan juga menulis filsafat. Dan Al-Farabi meninggal dunia di Damaskus pada bulan Rajab 339 Hijriah atau setara dengan Desember 950 Masehi pada usia 80 tahun dan beliau dimakamkan di luar gerbang kecil kota bagian selatan. Nah, teman-teman, lanjut ke pembahasan tentang konsep metafisika Al-Farabi. Al-Farabi menjelaskan metafisika atau ketuhanan merupakan pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme. Ia berpendapat bahwa al-mawjud al-awal sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Dalam pembuktian adanya Tuhan, Al-Farabi mengemukakan dalil wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Wajibul wujud yaitu wujud yang adanya disebabkan oleh dirinya sendiri, jadi mutlak adanya. Sedangkan mungkinul wujud yaitu wujud yang adanya disebabkan oleh sesuatu di luar dirinya, jadi mungkin wujud dan juga mungkin tidak. Wajib al-wujud adalah wujudnya tidak boleh tidak ada dengan sendirinya. Esensi dan wujudnya adalah sama dan satu. Ia adalah wujud yang sempurna selamanya dan tidak didahului oleh tiada. Jika wujud itu tidak ada, akan timbul kemustahilan karena wujud lain untuk adanya bergantung kepadanya. Inilah yang disebut dengan adanya Tuhan. Adapun mungkin al-wujud ialah sesuatu yang sama antara berwujud dan tidaknya. Mungkin al-wujud tidak akan berubah menjadi wujud aktual tanpa adanya wujud yang menguatkan. Dan yang menguatkan itu bukan dirinya, tetapi wajib al-wujud. Walaupun demikian, mustahil terjadi daur dan tasaslul atau proses sus in infinitum karena rentetan sebab akibat itu akan berakhir pada al-wujud. Lanjut pembahasan selanjutnya tentang teori emanasi menurut Al-Farabi. Dalam karyanya yang berjudul Kitab Ar-Rohal Al-Madinah Al-Fadilat, Al-Farabi menjelaskan proses emanasi sebagai berikut.
Mula-mula awal berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran itu timbul eksistensi atau wujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama, dan dari pemikiran itu timbullah wujud kedua yang juga mempunyai substansi yang disebut akal pertama atau al-aql al-awal, the first intelligence, yang bersifat materi. Akal pertama berpikir tentang Tuhan selaku wujud pertama, dan dari pemikiran itu melahirkan wujud ketiga yang disebut akal kedua. Wujud kedua atau akal pertama selanjutnya berpikir tentang dirinya dan memunculkan langit. Kemudian wujud ketiga atau akal kedua berpikir tentang wujud pertama yang kemudian menimbulkan wujud keempat yang disebut akal ketiga. Ketika wujud ketiga atau akal kedua memikirkan dirinya sehingga memunculkan bintang-bintang yang kukuh atau al-kawakib al-thabitah. Wujud keempat atau akal ketiga memikirkan wujud pertama yang kelak memunculkan wujud kelima atau akal keempat. Ketika memikirkan dirinya, timbullah bola Saturnus atau Qurrah al-Zahal. Nah, wujud kelima atau akal keempat memikirkan wujud pertama yang menimbulkan wujud keenam atau akal kelima. Ketika wujud kelima atau akal keempat memikirkan dirinya, terbentuklah bola Jupiter atau Qurrah al-Mushtari. Nah, wujud keenam atau akal kelima yang berpikir tentang wujud pertama memunculkan wujud ketujuh atau akal keenam. Ketika memikirkan diri sendiri, timbullah bola Mars atau Qurrah al-Mirrikh. Nah, wujud ketujuh atau akal keenam memikirkan wujud pertama yang memunculkan wujud kedelapan atau akal ketujuh. Nah, ketika memikirkan diri sendiri, lalu timbullah bola matahari, Qurrah al-Syam. Nah, wujud ke-8 atau akal ke-7 memikirkan wujud pertama yang selanjutnya melahirkan wujud ke-9 atau akal ke-8. Ketika memikirkan diri sendiri, bola Venus pun tercipta darinya atau Qurrah al-Zuharat. Nah, wujud ke-9 atau akal ke-8 memikirkan wujud pertama, sehingga muncullah wujud ke-10 atau akal ke-9. Ketika memikirkan diri sendiri, terciptalah bola Merkuri atau Qurrah al-Utarid. Nah, wujud ke-11 atau akal ke-10 yang berpikir tentang dirinya memunculkan bola bulan atau Qurrah al-Qamar. Menurut Al-Farabi, ketika proses pemikiran sampai pada wujud ke-11 atau akal ke-10, kemunculan akal-akal berikutnya pun terhenti. Dari akal ke-10 itulah tercipta bumi, lalu ruh-ruh serta materi pertama yang menjadi dasar unsur api, udara, air, dan juga tanah. Jadi terdapat 10 akal dan 9 lahid atau sphere yang tetap kekal berputar di sekitar bumi. Nah, teman-teman, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hakikat Tuhan menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, hakikat Tuhan adalah wujud yang sempurna yang ada tanpa sebab. Ia adalah wujud yang paling mulia dan paling dahulu adanya tanpa diadakan. Oleh karenanya, Tuhan adalah zat yang azali. Al-Farabi berpendapat bahwa yang esa itu adalah Tuhan, yang ada dengan sendirinya. Karena itu, ia tidak memerlukan yang lain bagi adanya atau keperluannya. Ia mampu mengetahui dirinya sendiri. Menurut Al-Farabi, Tuhan dapat diketahui dan tidak dapat diketahui. Tuhan itu dhahir sekaligus batin. Pengetahuan terbaik tentang Tuhan adalah memahami Dia adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran. Nah, dalam buku Filsafat Islam, Pendekatan Tema dan Konteks karya Dr. Haji Imam Kanafi MAG, Al-Farabi membuktikan eksistensi Tuhan dengan beberapa argumen, yaitu yang pertama, teori gerak. Semua yang terdapat pada alam semesta selalu bergerak, yang akan berujung pada satu hal yang mesti, yaitu adanya sesuatu yang tidak bergerak, tetapi ada yang justru sebagai penggeraknya. Yang kedua, penyebab efisien atau efisiensi causation, di mana adanya sebab-sebab yang beruntun yang berujung pada sebab dari segala sebab. Yang ketiga, argumen mumkinul wujud. Semua yang terdapat di dunia merupakan realitas yang mengandung kebolehjadian. Sedangkan wajibul wujud adalah sesuatu yang realitasnya menjadi keharusan dan malah menjadi sandaran bagi segala yang ada. Manusia dapat mengetahui Tuhan melalui ciptaannya yang diantara sifatnya adalah esa, sederhana, hidup, dan tidak terbatas. Tuhan sederhana sebab Tuhan tidak mungkin tersusun dari wujud fisik dan metafisik. Tuhan adalah satu, sebab bila Tuhan lebih dari satu, berarti Tuhan terdiri atas beberapa komponen dan secara logika itu tidaklah mungkin.
Pembahasan selanjutnya tentang sifat Tuhan menurut Al-Farabi. Sifat Tuhan menurut Al-Farabi tidak berbeda dari zatnya. Hal itu karena bagi Al-Farabi, Tuhan merupakan akal atau pikiran yang murni, tanpa bentuk dan tidak membutuhkan bentuk ataupun benda. Jika sesuatu dalam wujudnya tidak membutuhkan benda dan juga bentuk, berarti sesuatu itu adalah benar-benar akal atau pikiran. Al-Farabi menyebut wujud Tuhan ini adalah dengan wujud yang pertama. Menurut Al-Farabi, pikiran dan objek pikiran itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan tidak memerlukan objek lain untuk dipikirkan, tapi cukup zatnya sendiri yang dipikirkan untuk memunculkan wujud-wujud lain. Dengan demikian, menurut Al-Farabi, Tuhan adalah pikiran yang berpikir dan yang dipikirkan. Pengetahuan Tuhan tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk dapat diketahui. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak memerlukan objek pengetahuan, tetapi cukup Tuhan yang mengetahui dengan zatnya. Dan zatnya tersebut pula yang menjadi objek pengetahuannya, serta zatnya pula yang menjadi pengetahuan itu. Jadi, Tuhan dalam persepsi Al-Farabi adalah tunggal dalam pengetahuan, mengetahui, dan diketahui. Selain itu, inilah beberapa karya-karya dari Al-Farabi. Nah teman-teman, itulah beberapa penjelasan materi tentang konsep filosofis mengenai ketuhanan menurut Al-Farabi yang bisa aku sampaikan. Dan aku mohon maaf bila ada salah dan kurang, dan juga bila mana ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi pembahasan ini. Senang bertemu dengan kalian. Arigatou gozaimasu, kamsahamnida, gracias, thank you, and terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.